wasallam, afdhalus salati wat taslim wa ala alihi wa sahabati wa ahla baitihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin. Wa ba'du, segala puji dan syukur tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Saya memperkenalkan diri, Al-Fakir. Saya memiliki nama Muhammad Zainul Muttaqin, lahir di Jakarta 13 Agustus 1973, dan sudah berkeluarga, memiliki 6 anak, 3 perempuan, 3 laki-laki. Kemudian sekolah biasa di setelah SMP melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Gontor, kemudian lanjut ke Islamic University Kairo Mesir, mengambil kuliah tafsir dan hadis. Kemudian di Indonesia aktivitasnya adalah biasa mengajar di beberapa instansi pemerintah. Kemudian memiliki lembaga pendidikan, lembaga Pondok Pesantren Quran Yatim Piatu Du'afa Al-Latifah, ada 335 yatim piatu du'afa. Semenjak 2006 kita memelihara yatim 1, 3, 10, 12, bertambah 30, sekarang berjumlah 335 yatim piatu du'afa, alhamdulillah. Kemudian memiliki majlis zikir al-ma'surat di daerah Bekasi, begitu pula halnya dengan majlis al-mimbar, yayasan al-mimbar, dan beberapa aktivitas yang lainnya, mengajar di perusahaan-perusahaan. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya pribadi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki keinginan untuk menyambut seorang tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang terhormat, bahkan tamu ini bukan hanya sekedar terhormat, tapi tamu ini adalah tamu yang kaya raya, dermawan. Apa yang kita akan pinta, dia biasa akan mengabulkannya, dia akan penuhi semuanya. Pasti kita akan bersiap-siap, H-1 sepekan, H-3, H-1 sudah mulai getar hati pun kuat. Kira-kira bagaimana gaya bicara kita dengannya, bagaimana dalam penyambutannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Subhanallah, betapa sangat besar persiapan kita untuk menyambut. Mengapa? Karena keagungan. Kalau tamu yang datang adalah tamu biasa, tamunya itu hanya sekedar tetangga sebelah rumah kita, mungkin itu tamu biasa. Artinya tidak harus dengan penyambutan yang sangat meriah, penuh sukacita, tapi sambutan yang ala kadarnya saja. Ketika kita kedatangan tamu yang terhormat, tamu yang mulia, tamu yang agung, kita pasti akan penuh persiapan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya tentang persiapan para sahabat menyambut Ramadan. Qad ja'akum syahrun 'azimun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, mubarakun. Di dalamnya pintu-pintu surga akan dibuka lebar-lebar. Pintu-pintu neraka pun akan ditutup rapat-rapat. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan seluruhnya, dan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diharamkan kebaikan, maka Allah akan mengharamkan kebaikan kepadanya. Maka pidato kenegaraan Nabi ini dalam menyambut Ramadan genggam gempita, penuh dengan rasa penanti yang sangat hebat, dan mereka gemetar hatinya
bagaimana persiapan untuk menyambut Ramadan. Ya, makanya ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah SWT, ya, karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial, istimewa. Sehingga di dalam Al-Quran, seluruh nama-nama bulan itu tidak disebutkan. Muharram, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada hanya satu saja, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Disebutkan bulannya, bulan Ramadannya, mengapa? Karena keutamaan yang hebat. Karena keistimewaan yang sempurna di bulan Ramadan tersebut. Karena itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita renungkan bersama bahwa ini bukan sesuatu yang biasa. Karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Maka perintah itu tertuangkan pada surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti halnya orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Nah, mentadaburi ayat ini sederhananya kita melihat bahwa isyarat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan target pencapaian orang pribadi yang mulia, la'allakum tattaqun. Karena seorang hamba Allah tarbiyah, Allah didik sang hamba tersebut agar menjadi pribadi yang bertakwa. Ada apa dengan takwa ini? Takwa ini mudahnya kita bicara, ada sebuah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh sahabatnya. Sahabat itu mengatakan, wahai Umar bin Khattab, apa itu takwa? Apa itu takwa? Umar bin Khattab tidak menjelaskan secara definitif takwa itu ini, itu tidak. Tapi Umar bin Khattab membuat sebuah permisalan yang sangat sederhana. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Balik menanyakan kepada sahabatnya yang tadi bertanya, kaifa law masyaita ala tariqin fi syauq? Bagaimana kalau engkau berjalan di jalanan yang penuh dengan duri? Apa jawab sang sahabat ini? Ana atahatar fil masyi ya Umar. Saya pasti akan melangkah dengan penuh kehati-hatian. Saya pasti akan melangkah dengan penuh kehati-hatian. Maka Umar dengan tegas mengatakan, zakah wa taqwa. Itulah ketakwaan. Takwa itu adalah kehati-hatian dalam hidup. Takwa itu adalah kehati-hatian dalam hidup. Takwa itu adalah kehati-hatian dalam bertetangga, kehati-hatian dalam mencari makan, kehati-hatian dalam membina rumah tangga, kehati-hatian dalam mendidik anak-anak. Ya, kehati-hatian dalam bekerja, bergaul, dan sebagainya. Maka ketika kehati-hatian sudah menjadi habit, sebuah kebiasaan, muncul karakter yang indah. Muncul karakter yang indah. Sampai-sampai Rasul mengatakan, innama bu'istu liutammima makaril akhlak. Kami diutus untuk mencemurkan akhlak. Akhlak dalam seluruh sisi-sisi kehidupan. Akhlak dalam berkeluarga, bertetangga, akhlak bermuamalah dengan kerabat, sahabat, bahkan dalam pekerjaan. Ini subhanallah. Maka pola kehati-hatian itu sudah mulai terbentuk, karakternya indah. Di dunia ia mendapatkan keindahan dalam kehidupan, disebut dengan barokah. Di akhirat ia mendapatkan pahala yang melimpah. Nah ini. Jadi pencapaian untuk kalimat takwa tersebut, pribadi-pribadi takwa, itu butuh proses. Prosesnya adalah pada ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu. Prosesnya adalah kutiba alaikumusiyam. Dasarnya ya ayyuhalladzina amanu. Dasarnya adalah keimanan. Ini dasarnya ini iman. Maka iman itu punya energi yang sangat besar. Iman itu tak nampak, dia abstrak. Al-iman at-tasdiqu bil qalbi wal qaul bil lisan wal a'mal bil arkan. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian implementasi dalam bentuk perbuatan. Itulah iman. Tapi sejatinya iman itu abstrak, tidak terlihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Seperti halnya kabel yang telanjang,
tidak ada isolatifnya. Tapi nampak tuh, Masya Allah, lampu nyala, AC dingin, kipas angin berputar, lalu kulkas kita ada esnya, gitu ya. Kenapa? Ada energi yang mengalir, ada arus yang mengalir. Arusnya tidak nampak, tapi hasilnya jelas. Lampunya menyala, kipas anginnya berputar. Orang-orang beriman itu tidak nampak keimanannya, tapi tutur katanya itu lembut. Kalimatnya itu menyejukkan. Ya, kata-katanya mengajak dalam kebaikan. Dalam hatinya penuh doa untuk orang lain. Tangannya menggenggam erat ukhuwah Islamnya yang sangat indah. Tangannya menolong orang lain. Kakinya melangkah ke tempat taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tidak nampak keimanan. Tapi subhanallah, ia mendapatkan kemuliaan lantaran proses keimanan tersebut. Jadi iman itu adalah energi yang sangat besar. Maka lagi-lagi kita bicara bahwa sebelum seseorang itu melakukan sebuah perintah Allah, kutiba alaikumusiyam, dia bekalnya adalah iman. Mohon maaf, karena itu Allah mengajak orang untuk melakukan siam, itu pondasinya iman. Yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Yang diajak oleh Allah orang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Sifatnya umum kalau manusia itu. Capaiannya luas, ya ayyuhallazina amanu. Lebih luas gitu. Tapi kalau amanu itu lebih spesifik, mereka yang punya iman. Seakan-akan Allah hendak mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya, aku berikan kepada engkau satu kenikmatan tersendiri untuk mencapai derajat takwa yang sangat hebat. Kemuliaan di siku dengan prosesnya adalah puasa. Kutiba alaikumus siyam. Ulama yang lain mengatakan, wahai orang-orang beriman, hanya engkaulah yang memiliki keimanan yang sanggup melakukan puasa. Ya. Jadi puasa ini amalan yang kelihatannya sih, mohon maaf ya, kalau bahasa orang Betawi cetek lah gitu. Mungkin bahasa sederhananya, malah gampang, cuman gak makan, gak minum. Iya, kalau dia tidak punya tujuan dan motivasi yang hebat, ya, itu akan berat. Tapi kalau hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja, mohon maaf, binatang pun bisa melakukan itu. Yang namanya kupu-kupu, dia harus masuk pada kepompong. Masya Allah. Ya, membuat sebuah proses kepompongisasi. Ya, di dalamnya itu kan berpuasa. Gitu. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini pembelajaran yang hebat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memanggil untuk berpuasa itu, yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Mengapa? Tanpa iman engkau akan berat berpuasa. Real terjadi saat ini. Ya, Indonesia Muslim terbesar. Kalau Ramadan, awal Ramadan berpuasa, semuanya hampir semua berpuasa, wajar, Pak. Tapi kalau sudah 2, 3, 4, 5 hari berlalu, Masya Allah, di pinggir jalan banyak orang anak-anak muda yang sudah membatalkan puasa. Nongkrong menjadi ahlul hisab. Ya, makan tuh di warteg dia. Kalau lihat dari postur tubuhnya kuat, sehat. Betul ya? Sehat ya. Kekar tubuhnya. Dia sedang merokok. Jam 2 dia ngopi pinggir jalan tuh. Kalau ditanya Muslim, tahu ini Ramadan, tahu dia Ramadan, tapi mengapa tidak berpuasa? Karena tidak terpanggil keimanannya. Yang Allah panggil itu iman. Ya ayyuhallazina amanu. Tapi ada seorang nenek tua yang ringkih, masih mau berpuasa, dibela-belain puasa. Ini kebetulan kami tinggal di daerah Bekasi, mayoritas banyak orang-orang Betawi, itu mereka biasa mengatakan kalau kayak kakek, nenek-nenek yang semangat puasa itu, walaupun bukan uzur, dan dibolehkan untuk dia berpuasa, apa dia mengatakan, enggak ah, kalau gua kagak puasa, ya Allah, bekal gua apa menghadap Allah ya? Itu kan iman, Pak. Betul ya? Itu kan iman. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, sedikit saya akan membahas tentang iman untuk bisa
mengamalkan yang namanya tarbiyah puasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman itu kalau sudah hadir di sanubari seorang mukmin, subhanallah, Allah berikan dua kelezatan. Perhatikan, Allah berikan dua kelezatan. Yang pertama adalah istilzaz fi taatillah. Allah berikan ia kelezatan di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ya Allah, salat malam itu adalah sesuatu yang dirindukan. Mengapa? Karena kelezatan. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, panggilan Allah. Sedekah infak itu, Masya Allah, sesuatu yang ringan dia keluarkan. Salat itu, Allahu Akbar, lezat di dalam. Kenapa? Karena di dalamnya ada keimanan, di mana Allah mencintai lantaran iman tersebut, dan bentuk cinta Allah kepada orang yang beriman ini, Allah berikan kelezatan di jalan taat kepada Allah. Betul ya? Ya. Baca Quran tuh orang-orang yang beriman, Pak. Ya Allah, baca aja. Terus baca. Setelah selesai satu hari, Masya Allah. Kok bisa ya 2 juz ya? Alhamdulillah Allah, 2 juz ya Allah. Padahal dia pertama kali yang itu. Beda dengan orang yang melihat Al-Quran itu beban, Pak. Melihat Al-Quran itu beban. Ketika hendak membaca Al-Quran, dihitung dulu tuh satu. Sebelum baca Quran, dihitung dulu. 1, 2. Ini tangan yang satu lagi, set, masuk nih. Ya. Ke juz yang kedua, ke juz berikutnya, 1, 2. Banyak amat ini. Begitulah kira-kira. Ya. Terasa ada beban. Sholat, beban. Baca Quran, beban. Anak nakal, beban. Istri tidak taat, beban. Tapi bagi orang beriman, tidak. Amal soleh, ladang amal soleh. Ya Allah, ladang amal soleh. Ladang amal soleh. Maka yang kedua, bentuk cinta Allah kepada hambanya ketika dia beriman, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Istilzaz fi tahammul musyaqqat. Allah berikan ia kelezatan dalam menghadapi ujiannya. Ya, sakit itu bukan beban, tapi sapa cinta Allah kepada hamba. Allah menyapa dengan cintanya lewat apa? Lewat sakit, Pak. Jantung. Betul ya? Liver. Tersebab jantung inilah ia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tersebab gagal ginjal, cuci darah, uang, ia dapatkan kemewahan yang miliki, nggak ada artinya apa-apa. Betul, Pak? Betul ya, Ibu ya? Ya, nggak ada apa-apanya. Kekayaan itu tidak ada apa-apanya kalau sudah datang sakit. Maka ujian seorang hamba kepada dari Allah Subhanahu wa taala adalah cara Allah mencintai sang hamba. Maka ketika iman itu berbicara, iman itu ada dalam sanubari, keiman mengatakan ini cara Allah mencintai hamba. Begitu pula halnya puasa. Ketika Allah hadirkan yang namanya tarbiyah puasa, pendidikan puasa, kewajiban puasa, itu bukan beban. Karena itu, lihat kalimat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah ngasih tahu, wahai orang beriman, aku wajibkan engkau berpuasa itu bukan hanya engkau saja. Orang-orang dahulu pun puasa. Artinya Allah beritahu kepada kita, kalau ingin mulia, rajinlah puasa. Karena orang-orang dulu itu mulia tersebab puasa. Bahkan bukan hanya mulia saja. Badannya kuat, sehat karena puasa. Maka Nabi mengatakan, sumu tasihu. Puasalah engkau akan sehat. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, ini tarbiyah pembelajaran dari Allah SWT. Lihat loh, kata Allah. Lihat, orang-orang terdahulu, Nabi Daud berpuasa. Bukan hanya umatnya Muhammad saja yang berpuasa. Maka muncullah istilah puasa Nabi Daud. Apa tuh puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya, pernah ya Bapak Ibu menjalankannya di Jerman? Semoga pernah melakukan. Sehari puasa, sehari tidak. Terus, Masya Allah. Ya, berarti baru berhasil puasa 1 hari. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka fondasi untuk bisa melakukan puasa ini adalah iman. Dan saya ingin menambahkan,
Kalau iman sudah kuat dan menggelegar di dalam jiwa sanubari seorang hamba, maka memudahkan amal-amal yang lain. Karena itu, ya, rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat di masjid. Rumah yang memiliki Al-Quran, bahkan dia punya Al-Quran, ya, Quran yang eksklusif, Quran yang leks, tidak ada jaminan pemiliknya baca Quran. Akhwat yang memiliki jilbab yang mahal, Masya Allah, ya, branded jilbabnya, tidak ada jaminan dia menggunakan jilbab tersebut. Nggak ada jaminan. Rumah mewah, harta melimpah, tidak ada jaminan dia umroh dan haji. Yang menjamin dia bisa beramal saleh, melangkah kakinya ke masjid, semangat dalam taat kepada Allah, menggunakan hijabnya, baca Qur'annya, kemudian haji dan umrohnya adalah iman. Kalau iman sudah berbicara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, Pak. Jarak jauh itu bisa menjadi dekat karena iman. Betul ya? Beban berat itu akan ringan tersebab iman. Nanti masuk Ramadan nih, baca Quran, ya. Itu perasaan satu hari satu juz itu merasa berkurang. Mengapa? Imannya yang berbicara. Begitu. Ya. Kalau ada uang, ada rezeki, bismillah. Bukan hanya ia haji untuk dirinya. Tapi bismillah, ya Allah, saya hajikan ayah ibu saya. Cakep. Itu iman yang menggelora di hati itu. Ia berpikir dunia ini bukan hanya untuk dirinya. Dunia ini tuh orang-orang yang dicintainya. Bukan untuk muslim-muslimat. Ukhuwah, persaudaraan yang luar biasa luas. Bukan hanya untuk orang tuanya saja. Dia punya abang, empok, ya, adek, ya, yang mungkin miskin atau fukara. Dia bantu dengan rezekinya. Rupanya melimpah lagi rezekinya, dia tolong tuh. Mohon maaf, imam-imam masjid musola di kampung halamannya yang belum umroh, yang belum haji. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, udah umroh belum Pak Ustadz? Belum Mas. Bismillah ya, saya ada rezeki sedikit ya. Nanti gabung umroh dengan kami. Cakep. Cakep. Betul ya? Kenapa? Iman yang berbicara. Disitulah ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, dasar. Pondasi yang kuat untuk melakukan kutiba alaikumusiyam. Maka puasa itu terasa nikmat dengan keimanan. Karena itu, imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, wahtisaban, introspeksi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang melihat, ya Allah, diri penuh dosa. Ya Allah, hamba-Mu lemah di hadapan Engkau, wahai yang maha kuat. Hamba-Mu hina di hadapan Engkau, wahai yang maha mulia. Ini Ramadan, ya Allah. Bersimpuh di hadapan Engkau, ya Allah. Ampuni seluruh dosa. Luar biasa. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hadir Ramadan sesuatu yang sangat istimewa. Pertanyaan yang kedua, yang pertama itu kenapa Allah menyebutkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam? Kita lihat tadi ada inputnya, ada prosesnya, ada output. Inputnya adalah iman, ya. Lalu ada amal-amal saleh. Nanti kita akan jelaskan apa saja proses amal saleh yang kita akan lakukan sampai goalnya adalah la'allakum tattaqun. Tapi kita akan melihat pada poin yang kedua ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala sajikan Ramadan kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita merenung sejenak bahwa umat terdahulu adalah umur yang panjang. Umur yang panjang. Umat-umat terdahulu usianya ribuan tahun. Nabi Allah Nuh usianya 950 tahun. Nabi Allah Zakaria 115 tahun saat memiliki anak yang bernama Yahya. Istrinya 85 tahun ketika mengandung Yahya di dalam kandungan. Ashabul Kahfi tidurnya saja 300 sekian tahun. Nah, kalau usia kita usia yang panjang yang luar biasa, kalau usia orang-orang terdahulu panjang, lalu komposisi amal solehnya banyak, fabihawan nikmat besar. Rasul pernah mengatakan, khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya,
komposisi amal solehnya banyak. Ya, berkualitas dengan amal soleh. Kuantitas umur panjang, kualitas pahala banyak. Nikmat. Pertanyaannya, apakah itu umat Muhammad? Tidak. Nabi mengatakan usia umatku antara sittin wa sab'in, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Itu pun tidak pasti 67 tahun. Belum pasti 67 tahun. Ada tetangga kita yang meninggal dunia 42 tahun. Depan rumah kita meninggal dunia 31 tahun. Bahkan adik kita ada yang meninggal dunia usia 15 tahun. Masya Allah. Usia umat Muhammad pendek, Pak. Syarun nas man qasara umru wa sa'amalu. Seburuk-buruk manusia yang pendek umurnya penuh dengan keburukan. Pendek umurnya penuh dengan maksiat. Seorang perampok menjarah sebuah bank, dikejar oleh polisi, disergap, tembak, dor. Bayangkan, mati seketika. Berapa umurnya? 21 tahun. Masya Allah. Ya, pelajar tawuran 16 tahun. Meninggal dunia, Pak. Kena sabetan pedang, Masya Allah. Terkapar bersimbah darah. Allahu Akbar. Meninggal dunia usia 17 tahun. 18 tahun. Usia pendek penuh dengan keburukan. Syaruna, seburuk-buruk manusia. Nah, pertanyaannya, akankah kita seperti itu? Nauzubillah min dzalik. Tapi kita paham teori ekonomi, bagaimana umur kita yang tidak begitu panjang, tapi komposisi pahalanya besar. Kualitas pahalanya hebat. Nah, ini yang kita akan bahas nih. Ya, Masya Allah. Maka, ulama mengatakan Allah Maha Pemurah, maka dibuatlah sebuah program akselerasi percepatan. Betul ya, ada ya? Percepatan. Mungkin teman-teman Jerman tahu lah. Program akselerasi. Ada orang SMA yang biasa 3 tahun, ini 2 tahun akselerasi. Artinya apa? Ada orang yang beramal sedikit, tapi lompatan pahalanya tinggi. Set. Masya Allah. Dan ia manfaatkan tuh kondisi tersebut. Lompatan pahalanya sangat tinggi. Bagaimana? Dan bagaimana caranya? Ada 3 hal. Perhatikan. Akselerasi, percepatan. Ketika seorang hamba beramal saleh, lompatan pahala dahsyat. Tapi hati-hati ketika ia bermaksiat. Lompatan dosanya pun akan besar. Maka kita lihat dari sisi positifnya, celah kebaikan harus kita manfaatkan sehingga lompatan pahalanya besar. Yang pertama, mohon disimak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kun aliman. Kun aliman. Jadilah pribadi yang mulia tersebab ilmu. Jadilah pribadi yang mulia tersebab ilmu. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat derajat kemuliaan bagi mereka yang punya iman. Minkum walladzina utul ilma darajat, ketika memiliki ilmunya. Ilmu tinggi, ilmunya tinggi, ya. Perhatikan, ilmunya tinggi, maka capaian pahalanya tinggi. Maka mohon maaf, strata pendidikan S1 beda pendapatannya dengan strata pendidikan S3. Ya, jabatan eselon A yang tinggi berbeda dengan yang namanya karyawan biasa, Pak. Mohon maaf, office boy, apalagi. Ya. Masya Allah. Dan kita memahaminya, semakin banyak kita ikut program pelatihan, mentor, training di luar kota, di luar negeri, dan sebagainya, semakin banyak Pak pendapatannya. Artinya apa? Semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah meningkat pahalanya. Pasti. Karena dalilnya ada. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Itu kata Allah. Maka orang yang sholat dengan ilmunya beda dengan orang yang tidak punya ilmunya. Kiai
yang sudah banyak menelaah kitab-kitab tafsir, hadis, subhanallah. Ulama-ulama salaf terdahulu, ketika mereka sholat, beda dengan kita, orang awam yang sholat. Orang-orang alim ketika dia sholat, ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mohon izin, ini di sini Isya. Halo, Assalamualaikum. Salam ya, Ustaz. Ya, di sini azan Isya. Bagaimana baiknya? Halo? Sebentar jawab azan dulu ya. Baik ya, nanti kita lanjutkan. La ilaha illallah. Baik, moderator, bagaimana di sana sholat zuhur ya? Ya, di sini juga kurang lebih tadi ketika kita mulai, kalau di daerah saya ada juga, jadi kita mungkin sekitar 10 menit istirahat dulu, nanti bisa digantikan lagi. Atau gimana Ustaz? Kira-kira Ustaz butuh waktu berapa? Kalau break 15 menit, nanti dilanjutkan bisa nggak? Ya, insya Allah bisa kalau begitu. Nanti kita lanjutkan sekitar setelah 15 menit. Kita break dulu ya, 15 menit. Ya. Berarti kalau begitu kisaran 14.25 kita bisa mulai lagi, atau nanti 14.30 di waktu Jerman? Ya, 15 menit aja, insya Allah. Ya, baik. Kalau di waktu Indonesia berarti ditambah 5 jam. Kita break dulu sholat, nanti agar lebih leluasa untuk dialognya mungkin ya. Ya. Ya, baik.
ada eh, kita menjalankan sholat tadi, sholat Isya berjamaah dengan eh, Dewan Guru Pondok Pesantren. Jadi guru-guru sini masih ada tinggal di sini, ada 8 guru dengan santri yang jaga 5 santri, jadi kita berjamaah di sini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lihat tadi kenapa ada Allah berikan, ada cara Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan pahala-pahala kita dengan amal-amal yang sederhana, tapi lompatan pahala besar. Yang pertama tersebab ilmu. Ketika kita punya ilmunya, maka Allah lipat gandakan pahala kita saat kita melakukan amal soleh. Tahajudnya orang alim berbeda dengan tahajudnya orang awam. Kita orang awam tahajud karena kebutuhan dunia. Musim-musim mutasi, banyak masalah, banyak utang, baru kita tahajud. Betul begitu ya? Mohon maaf, berbeda dengan orang alim, dia tahajudnya karena kerinduan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi hati-hati, orang alim saat bermaksiat berbeda, lipat ganda dosanya. Orang awam mencuri sepeda dengan ustadz mencuri sepeda, mana yang paling banyak dosanya? Ustadz, karena dia sudah tahu bahwa mencuri itu haram. Jadi berhati-hati nih. Yang kedua kita lihat ketika seseorang beramal saleh memiliki lompatan pahala besar. Yang kedua, program akselerasi yang kedua adalah ketika dia mengetahui tempat yang mulia. Dalam surat Al-Baqarah 167, Allah katakan itu, Al-Hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ada tempat yang mulia. Apabila engkau melakukan ketaatan di tempat mulia itu, Allah lipat gandakan pahala. Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari dari ayat ini bahwa tempat yang mulia itu dua, Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka amal salat dilipat gandakan sampai berlipat-lipat di sana. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali salat dibandingkan salat di masjid yang lain. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan Anda salat di masjid Istiqlal. Ini lipat ganda pahala. Ya. Nah, yang terakhir, ini poinnya. Yang terakhir itu lipat ganda pahala Allah berikan, lompatannya dahsyat ketika Anda melakukan amal soleh itu di waktu-waktu yang mulia. Waktu yang mulia. Tadi tempat yang mulia. Anda pulang ke Indonesia, ada jus alpukat di pinggir jalan, berapa harganya? Maaf, Rp15.000. Tapi ketika Anda beli es jus alpukat di restoran bintang 5, berapa harganya? Rp80.000. Kenapa mahal? Rasanya sama, jus alpukat, karena tempatnya istimewa. Jadi ada tempat istimewa, ada waktu istimewa. Mana waktu istimewa itu? 1 kali 24 jam. Waktu yang istimewa itu adalah sepertiga malam. Tatajafa junuduhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ya, mereka menghilangkan rehatnya malam hari sejenak untuk bangkit fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya tahajud kepada Allah. Man yastaghfiruni fa'ghfirlah. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, ampuni. Dan barang siapa yang meminta dari hajatnya, kan kau penuhi itu hajat. Kapan? Sepertiga malam. 1 kali 24 jam ada sepertiga malam. Dalam hitungan hari, bentang waktu Senin sampai Ahad, ada 1 hari yang mulia. Kita sudah paham itu, yaitu hari Jumat. Di hari Jumat, waktu yang sangat mulia, tapi doa yang sangat ijabah adalah ba'dal asar. Maka salafus saleh selepas asar mereka tidak mau pulang ke rumahnya. Munajat di dalam masjid, minta kepada Allah yang terbaik. Subhanallah. Jadi waktu yang mulia. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
Ada 12 bulan semenjak penciptaan langit dan bumi, dan ada 4 bulan yang Allah pilih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 4 bulan mulia. Ulama sepakat mengatakan 4 bulan mulia ini ketika engkau beramal saleh, maka lipat ganda pahala. Ketika engkau bermaksiat, maka lipat ganda dosa. Sepakat ulama. Pertanyaannya, mana bulan Ramadan? Bulan Ramadan itu tidak disebutkan bulan mulia. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang teramat sangat mulia. Superlatif. Istimewa. Bulan istimewa. Ya. Apa keistimewaan yang ada di bulan Ramadan? Inilah poin berikutnya yang seharusnya kita buka. Karena seseorang termotivasi beramal saleh, kapan itu? Ketika melihat tuh. Apa istimewanya? Betul ya? Apa fadilah keutamaannya? Keutamanya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya tadi sudah kita sebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mereka yang berpuasa dengan penuh keimanan dan introspeksi diri. Masya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mohon maaf, dia baru hanya 1 hari saja berpuasa. Hari pertama puasa, esoknya meninggal dunia, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni itu dosa-dosa masa lalu. Subhanallah, Ramadan. Maka mohon maaf, ada seorang alim mengkritisi hadis tentang pembagian Ramadan. Ramadan pertama adalah rahmat, Ramadan yang kedua adalah ampunan, 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah ampunan, 10 yang ketiga adalah pembebasan api neraka jahanam. Tapi Rasul menyebutkan man shoma, yang puasa, hari itu puasa, ampunan Allah luar biasa. Besoknya meninggal, ampunan Allah. Itulah indahnya. Subhanallah. Ini istimewa iman yang dirahmati Allah Ta'ala, pengampunan yang sangat dahsyat. Doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Doa yang sangat diijabah itu seperti yang malam. Di luar bulan Ramadan, kalau Anda mencari 1 hari, siang hari yang doanya diijabah, ya. Di luar bulan Ramadan ada tidak? 1 hari di luar bulan Ramadan 365 hari, ada 1 hari Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari api neraka jahanam hamba-hambanya. Kapan itu? Mereka yang beramal saleh pada puasa Arafah, yaitu Yaum Arafah. Yaum Arafah yang berhaji, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, engkau terbebaskan dari api neraka jahanam. Luar biasa itu. Ya. Jadi ini ikhwatul iman yang dirahmati Allah. Ampunan Allah yang sangat dahsyat. Subhanallah, ijabah doa yang sangat hebat. Masuk bulan Ramadan, 30 kali 24 jam. 30 kali 24 jam ampunan. Sampai Nabi mengatakan, ya baghiyasy syarr aqbil. Hei orang-orang yang doyan maksiat. Ya, durhaka kepada orang tua, bejat orang lu, aqbil hadzal Ramadan adan. Datang Ramadan kepada membawa ampunan yang sangat besar. Ayo. Terimalah, ayo, sambutlah. Aqbil. Subhanallah. Maka sebejat apapun moral seorang, sedahsyat apapun dosa-dosanya, memenuhi alam semesta ini, ketika Ramadan datang, ampunan sangat dahsyat. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal nanti pada surat Fatir ayat 37. Ya. Wa hum yastarikhuna fiha. Ya. Rabbana akhrijna na'mal salihan. Mereka berteriak kepada Allah. Ini mohon maaf nih, ya. Mereka yang sudah usia 40 ke atas masih doyan maksiat. Ya Allah. Ya. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka dalam neraka jahanam berteriak, ya Allah, akhrijna, Rabbana akhrijna. Keluarkan dari neraka ini, ya Allah. Dan Allah berbicara benar, maha benar Allah. Kelak di antara hamba-hambanya ketika masuk neraka jahanam, mereka berteriak, wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salih. Ya Allah, keluarkan kami, ya Allah. Keluarkan kami, ya Allah.
dari tempat ini agar kami bisa beramal saleh, na'mal salihan. Ghairul ladzi kunna na'mal. Bukan seperti yang dulu saat di dunia, ya Allah, lalai. Lupa dengan akhirat, ya Allah. Banyak maksiat. Jangan sampai ada penyesalan. Ya, maka Bapak Ibu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan gugurnya dosa-dosa. Bulan lipat ganda pahala. Ya, maka jangan pernah meremehkan, mohon maaf sedetik pun, di bulan Ramadan, hari-hari tanpa ada sesuatu yang bermanfaat. Apalagi yang lainnya, keutamaan yang lainnya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, sudah Ramadannya bulan mulia, di dalamnya ada kemuliaan yang lainnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Khair min alfi syahr. Bulan yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000. 1000 bulan, 83 tahun. 83 tahun. Barang siapa yang mendapatkannya, berarti ia telah mendapatkan 83 tahun kebaikan. Seluruhnya kebaikan. Pertanyaannya, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah SWT. Siapa di antara kita yang memiliki usia 83 tahun kebaikan seluruhnya? Enggak ada. Al-Fakir ini usia sudah kepala 4, ya 46, Masya Allah. Ya, merasa diri penuh dengan dosa. Berharap mendapatkan Lailatul Qadar, Allahu Akbar. Terhapus tuh 46 tahun dosa-dosa. Insya Allah berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Nanti Ramadan. Ya, yakinkan kita bisa melakukan. Walaupun maaf, mungkin tidak bisa di masjid. Yang tadi ada beberapa jamaah yang menanyakan, Ustaz, bagaimana kalau tidak bisa di masjid? Ya, kalau tidak bisa di masjid, ya tidak mengapa. Ya, orang-orang yang beriman itu cerdas menyikapi lingkungan dan keadaan yang ada. Nggak bisa masuk beramal soleh dengan yang A, lakukan yang B, lakukan yang C. Nggak bisa tempat yang itu di rumah. Innamal a'malu binniyat. Seseorang itu tergantung dengan niatannya. Apalagi dia sudah terbiasa. Kalau sudah masuk Ramadan, senang itikaf, kemudian munajat tengah malam di masjid, tiba-tiba kok lockdown. Tiba-tiba terhalang. Masjid-masjid digembok tuh. Apa kata Allah? Akan kucatat sesuai dengan niatannya. Hadisnya jelas, Pak. Allah mencatat sesuai dengan niatannya. Kalau tidak ada hadis ini, Pak, banyak orang yang menyesal. Ya, pengen niat amal, tiba-tiba terhalang. Terlebih mohon maaf bagi mereka orang kampung di Indonesia yang sudah menabung, petani kecil, nelayan, Masya Allah, tukang beca, tukang sayur, 12 tahun tuh menabung, sudah dapat 40 juta, kemudian daftar, Masya Allah, sebulan lagi hendak berangkat, bahagia luar biasa mendapatkan koper, koper hajinya, Hamin 3 menjelang keberangkatan, meninggal dunia. Pertanyaannya, dapat pahala tidak? Kalau tidak dapat pahala, merugilah jadi orang yang beriman. Rugi itu. Sudah ngumpulin uang dalam rentang waktu yang tidak sedikit. Menunggu dengan harap-harap cemas. Kok nggak jadi? Lalu nggak dapat pahala. Mohon maaf, bukan itu bagian daripada Islam. Tidak. Tapi Allah mengatakan Allah jadikan itu pahala untuk. Luar biasa. Ya. Makanya ikhwatal iman ini. Jadi semangat terus untuk menggapai Lailatul Qadar. Apa yang lainnya ikhwatal iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ada keberkahan di bulan Ramadan. Selain lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat bercucuran. Ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah di bulan Ramadan. Masya Allah, ya. Maka amalan apa yang, persiapan apa yang harus kita miliki dalam menjelang Ramadan ini? Langsung pada poinnya, teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, mohon kalau bisa dicatat, atau mungkin bisa dihafalkan. Yang pertama, an-niyah al-khalisah. Luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ada orang
niat puasa bukan karena Allah, tapi karena dia. Dulu kita mahasiswa pun merasakan ya, puasa kenapa? Karena sudah habis bekal kita. Ya, sembako sudah mulai menipis. Innamal a'malu binniyat. Tapi puasa besok billahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Luruskan niat kita kepada Allah SWT. Yang kedua, agar bisa berjalan dengan baik Ramadan ini adalah at-taubah as-shadiqah. Menjelang Ramadan, taubatkan, bersihkan hati kita dari dosa-dosa. Agar kita ringan menghadapi beban-beban, amaliah Ramadan yang telah kita akan lakukan. Tubu ilallahi taubatan nasuh. Kalau hati bersih itu enak, santai. Ya, maka Umar bin Khattab, Usman bin Affan mengatakan, idza taharatil qulub lama syabi'at minal Qur'an. Perhatikan kalimat Usman bin Affan, idza taharatil qulub lama syabi'at minal Qur'an. Hati manusia itu kalau sudah bersih, maka dia tidak akan pernah puas baca Quran. Hati manusia kalau sudah bersih, dia tidak akan pernah puas baca Quran. Artinya, kalau kita sudah mulai meninggalkan Quran, nggak baca Quran, terindikasi hati kita. Maka ayo taubat kepada Allah. Ya, at-taib kama la zanbah. Kan kama la zanbalah. Orang yang bertaubat kepada Allah seperti halnya orang yang tidak berdosa. Yang ketiga, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, agar bisa berpuasa dengan baik. Yang ketiga, ma'rifatu syarafiz zaman. Mengetahui kemuliaan Ramadan. Dan menyadari bahwa ini adalah Ramadan yang sangat berumusnya mudah untuk kita semuanya. Dan untuk saya pribadi, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Kalau setiap pribadi kita mengatakan hal itu di dalam hatinya, jangan-jangan Ramadan yang terakhir buat kita, maka demi Allah kita akan melaksanakannya dengan sangat baik. Ya, ma'rifatu syarafil zaman. Mengenal lebih dalam lagi tentang kemuliaan waktu yang mulia ini di bulan Ramadan. Dan yang keempat, agar berjalan dengan baik Ramadan ini, tarku malayani, meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Maaf ya, mohon maaf main catur, ya, apa namanya kalau di Indonesia, ya, menunggu waktu azan maghrib tuh biasanya apa ya? Lupa di sini sebutannya. Iya, bukan keluyuran. Biasa mereka jalan-jalan sambil menunggu datangnya maghrib. Ya, dan meninggalkan sesuatu yang beriman ini adalah tanda keimanan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah at-ta'allum wa ta'ammuq bi fiqh siyam. Mendalami tentang fikih puasa. Mendalami tentang fikih puasa. Siapa saja yang diwajibkan berpuasa, ya, kemudian adab-adab dalam berpuasa, ya, syarat sahnya puasa. Ini harus dalami semua. Termasuk diantaranya yang membatalkan puasa apa saja. Makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, begitu ya. Kondisi tidak kuat menghadapi panas seperti di Jerman kemarin kan, tahun kemarin kalau tidak salah subuhnya dari 2:30 ya, subuh 2:30, kemudian maghribnya hampir 9:30 ya, temponya luar biasa panjang dibandingkan Indonesia ya, begitu. Nah itu pun kita lihat dari fikirnya ketika tidak mampu dan kondisinya sampai muncul sakit, maka fikirnya mengatakan boleh batal. Kalau sudah kelihatan sakit. Tapi kalau memang masih kuat dan dia bisa mampu melakukannya, tafadhol silakan. Ya. Lalu berikutnya adalah ta'wid. Agar proses Ramadan ini berjalan dengan baik adalah ta'widun nafs 'alal qiyamus shiyam wa tilawah. Membiasakan diri untuk qiyamul lailnya, puasanya, berikut dengan tilawahnya. Ya, Ramadan itu bulan Quran, maka mohon untuk teman-teman semuanya membiasakan membaca Quran. Ya. Utsman bin Affan, subhanallah, beliau kalau sudah Ramadan menggunakan ontanya berangkat menuju Makkah Al-Mukarramah dan beliau sholat taraweh
1 kali salat tarawih, 1 kali khatam Quran. Subhanallah. Al-Imam Syafi'i setiap harinya tak pernah lepas dari Al-Quran di Ramadan. Tuntas Ramadan itu dia telah menghatamkan Quran 60 kali khatam Quran. 60 kali khatam Quran. Berarti 1 hari 2 kali khatam. Subhanallah. Al-Imam Bukhari, pakarnya hadis, otak hadis, Masya Allah. Dia tidak meninggalkan Al-Quran di bulan Ramadan. Setiap kali Ramadan berlalu, dia pasti meninggalkan 10 kali khatam Quran. Kita mungkin tidak bisa untuk sampai 10 kali khatam Quran. Ya, mungkin maaf, katakan ya 5 lah. Jangan buat standar yang rendah. Cita-citakan 5, 8. Nanti kalau kita tidak mampu, alhamdulillah. Ya, 4 kali khatam, alhamdulillah 3 kali khatam. Bisa, bisa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana tidak ada kemauan, di situ pasti banyak alasan. Dan yang terakhir adalah at-tasabuk bil khairat bil jiddiyah. Berkompetisi dalam kebaikan-kebaikan dengan penuh semangat. Ya. Kenapa orang itu bisa? Saya tidak bisa. Sama-sama makan kok, Bu. Ya. Insya Allah bisa. Ketika ada semangat mencapai surga, Allah. Ya. Mohon maaf, seorang pelacur saja yang memberikan air kepada seekor anjing, Allah ampuni dosa. Di antara kita, mohon maaf, ya, mungkin tidak selevel pelacur dosa-dosa. Masa Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita? Maka jemputlah ampunan itu dengan sedekah. Karena itu, di bulan Ramadan ada beberapa adab-adab lagi yang perlu kita lakukan. Di antaranya adalah yang disukai Allah di bulan Ramadan, yaitu menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Ummati la yazalu ala khairin ma'ajal fitrah. Umatku senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan ketika ia menyegerakan berbuka. Mungkin azan berkumandang tidak terdengar di Jerman. Tapi ketika alarm yang sudah kita setting di Android sudah muncul Allahu Akbar, Anda segera makan, berarti Anda telah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ajal fitrah wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan untuk sahurnya. Ya, ini adab-adab yang sangat mulia. Terlebih kedermawanan dalam bersedekah. Rasulullah ajwad ma yakunu fi Ramadan karihil mursalah. Nabi itu lebih dermawan dan bahkan sangat dermawan. Sangat dermawan. Seperti angin yang menerpa, angin yang tertiup. Kalau angin tertiup, apa yang kena? Dedaunan. Ya, ini mengisyaratkan setiap hari itu tak pernah berhenti untuk bersedekah. Subhanallah. Ya, ringan untuk bersedekah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kesempatan yang sangat baik kepada kita. Jangan sampai berlalu Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kemuliaan kita, dan Allah mengampuni kita. Ya, ini kiranya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pemirsa dan teman-teman yang ada di Jerman atau dimanapun Anda berada, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga kita terus menyambung tali silaturahmi. Dan memang seharusnya jadwal saya ke Jerman, ya. Tapi qadarullah kondisi seperti ini. Kalau tahun lalu saya di Berlin di IWKZ dan tidak sempat untuk keliling karena waktunya pun terbatas. Nah, sekarang pun dibatasi oleh keadaan yang tidak memungkinkan, musibah yang besar ini. Tapi qadarullah, Allah berikan kita bertemu di dunia maya ini dengan Zoom, aplikasi Zoom. Semoga ini menjadi tali silaturahmi kita yang mendatangkan berkah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kiranya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, mudah-mudahan insyaallah kita bisa bermanfaat atas nasihat dan ilmunya tadi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah sampai saat ini ada 3 pertanyaan yang masuk. Mungkin saya bacakan. Ada yang pertama itu dari Abu Fadil. Assalamualaikum Ustaz Zainal Mutaqin. Mohon penjelasan mengenai batasan uzur yang dibolehkan untuk tidak menjalankan puasa. Terima kasih atas penjelasannya.
Ini Ustaz catat dulu tiga-tiganya atau bagaimana Ustaz? Menurut Ustaz Boleh tiga-tiganya boleh. Ya, kemudian yang kedua dari Rahma, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apakah memberikan bantuan untuk bayar hutang saudara itu bernilai ibadah? Bernilai gimana? Bantuan membayar hutang? Itu bernilai ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga dari Putri, Assalamualaikum Ustaz, izin mau bertanya, iman seorang muslim selalu turun naik. Bagaimana caranya saat iman sedang turun dan mulai terasa malas atau berat untuk beribadah dan tilawah, apalagi saat bulan Ramadan di awal masih semangat, tapi di hari-hari terakhir Ramadan malah mulai lalai. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas beberapa pertanyaannya. Yang pertama dari akhi Abu Fadil, ini apa batasan uzur seseorang tidak berpuasa? Batasan uzur seorang berpuasa, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dalilnya jelas, Al-Quran mengatakan Allah menghendaki engkau kemudahan dan Allah tidak menghendaki engkau kesulitan. Dalil berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani manusia di luar batas kemampuan hambanya. Dalil berikutnya, fattaqullaha mastata'tum. Rasul pernah mengatakan, bertakwalah engkau sesanggupmu. Bertakwalah engkau sesanggupmu. Maka uzur yang seseorang boleh untuk tidak berpuasa adalah maradun la yurja fihi syifa'uhu. Ada orang yang sakit, yang sakitnya itu sudah tidak ada harapan sembuh. Gitu. Ya, ini kalau seperti ini kelihatannya Ramadan full seperti nggak bisa, maka tidak mengapa nggak puasa. Ya. Atau maradun yang kedua, maradun sakit di mana ada masyakohnya, ada kesulitan untuk melakukan puasa tersebut. Contoh nih, mohon maaf, dari Jakarta menuju Tasik, jaraknya sudah jarak safar, sudah melebihi dari 89, jamak qasar masih dan dibolehkan. Wa in kuntum ala safarin, ya, ketika engkau melakukan safar dan ada kendala di sana, fa'iddatun fi ayyamin ukhra. Boleh engkau meninggalkan puasa dan disuruh untuk berbuka, membatalkan puasa tersebut. Kenapa? Karena safarnya itu ada masyaqqahnya. Ya, maka ulama ada dua hal nih antara safar dengan marad. Safar yang seperti apa? Safar yang apabila ada masyaqqah, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Masyaqqah itu kendala ya. Dari Jakarta ke Tasik dapat bis yang tidak AC. Belum lagi meliuk-liuk di sekitar pegunungan, kondisi pusing, muntah, nggak kuat, lelah, keluar keringat dingin, maka masyaqqahnya itu jelas. Ya, deritanya jelas, bebannya berat, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Safar. Begitu pula hanya dalam sakit. Ya, dalam sakit, ketika sakitnya adalah sakit di mana dia sudah berat untuk melakukan puasa, maka boleh untuk tidak berpuasa. Begitu ya. Kemudian dari Pak Rahmat, bantuan bayar hutang kepada orang bantuan kita kepada orang yang punya hutang termasuk ibadahkah? Ya, ibadah. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan dua pertanyaan. Di antara pertanyaannya, ayul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bicara paling dicintai oleh Allah, berarti Allah senang. Kalau Allah senang, berarti Allah berikan pahala yang besar. Apa itu? Ya, watak di'anhu dainan. Ada 5, di antaranya adalah watak di'anhu dainan. Engkau tutupi hutangnya. Ketika engkau mampu menutupi hutangnya, maka di sanalah cinta Allah Subhanahu wa taala hadir dalam hidup. Nah ini, jadi Masya Allah, hutang itu kan kegelisahan di tengah malam dan ketakutan di siang. Maka ada orang-orang yang
baik itu adalah orang-orang yang mampu menutupi hutang orang lain. Subhanallah. Imam Malik pernah punya murid, wajahnya sering bermuram-durja, setiap pengajian, halaqah itu tidak ada wajah-wajah ceria. Dan Imam Malik tahu duduknya tuh di sop yang ketiga, agak ke kanan sedikit, di atas sejadah tersebut. Suatu hari ketika selesai pengajian, Imam Malik mengatakan, "Fulan ya akhi, Anda jangan keluar dulu, duduklah di tempatmu." Setelah murid-muridnya pulang, kecuali murid yang ditentukan oleh Imam Malik tersebut, maka Imam Malik mengatakan, angkatlah sajadah itu. Itu adalah hak. Ketika diangkat sajadahnya, dia melihat ada uang jumlah yang tidak sedikit. Apa ini wahai gurunda? Itu uang untuk menutupi hutang. Subhanallah. Ya, ini jiwa orang-orang saleh itu, jiwa-jiwa yang indah menutupi hutang orang lain. Dan yang ketiga, iman kita ini sering fluktuatif, ya naik turun gitu ya. Al iman yazdad bitta'ah. Iman itu, ini rumusnya. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Iman itu akan berkurang lantaran maksiat. Saya ilustrasikan seperti ini, lihat Bapak Ibu. Ya, sederhananya nih. Ini iman, ya, ini maksiat. Ya. Kalau iman kita mau naik, perhatikan, ya, maka paksakan untuk meninggalkan maksiat. Ketika diri kita ini meninggalkan maksiat, ya, maka iman kita akan naik. Ya, begitu ya. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Ini maksiat, ya, ini amal saleh. Maksiat, amal saleh. Ketika maksiat dilakukan naik maksiat, maka amal saleh akan melemah. Betul ya? Sebaliknya ketika amal soleh itu dipaksakan naik ke atas, maka maksiat akan melemah. Gitu tuh. Iman ditingkatkan lagi, maksiat akan melemah lagi. Maka sederhananya ketika kita sudah mulai meredup semangat beramal soleh, mohon maaf, paksakan beramal soleh. Ketika kita melemah dalam amal soleh dan sudah mulai ada keintu maksiat, maka paksakan beramal soleh, paksakan baca Quran. Paksakan baca Quran. Paksakan salat malam. Ustaz, berarti kalau dipaksakan salat malam nggak ikhlas tuh. Nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan tuh keikhlasan ketika Anda paksakan. Ya, Masya Allah. Seperti hanya orang yang sakit dipaksakan ke dokter. Kalau dia tidak paksakan, kapan sembuhnya? Betul ya? Gitu. Jadi, subhanallah. Jadi, iman ini bisa berjalan stabil atau bisa naik. Ada berapa poin? Namanya mutatallabatul iman. Tuntutan-tuntutan keimanan. Ketika amalan-amalan yang kita lakukan ini betul-betul dijaga dengan baik, maka iman kita akan naik. Apa saja? Yang pertama adalah suhbatus shalih. Banyak-banyak berteman dengan orang saleh. Kenapa? Orang yang saleh membawa kita ke tempat yang saleh. Orang yang buruk akhlaknya akan membawa kita ke tempat yang buruk akhlaknya. Maaf, Anda pasti telah merasakan itu. Ketika Anda memilih teman-teman yang buruk, Anda terbawa, ya, terbawa arus. Maaf tuh, ya diskotik, ya pergaulan bebas, sampai-sampai terbengkalai itu kewajiban sebagai seorang mahasiswa. Itu yang terjadi. Tapi ketika Anda melingkar dengan orang-orang yang taat, hati menjadi damai, ada kekuatan dalam jiwa. Ya, berteman dengan orang-orang saleh. Yang kedua itu adalah tilawatul Quran. Baca Quran itu adalah menghadirkan iman. Ya. Maka orang-orang saleh ketika ada kesulitan baca Quran. Ketika hati bete baca Quran. Ketika banyak masalah baca Quran. Mengapa? Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Syifa itu lebih kepada obat hati. Kami turunkan Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Di dalamnya ada obat hati. Kegelisahan, kegalauan, ya, banyak masalah, banyak. Dan yang ketiga, ikhwatul iman yang dirahmati Allah, qiyamul.
bangun salat, maka di sana ada iman hadir. Ya, maka Mahmud Allah angkat derajat. Bukan hanya Allah angkat derajatnya, Allah kuatkan jiwanya. Dan yang keempat, apa itu? Hudur fi majalis ilmi, hadir dalam majelis ilmu. Ya, mohon maaf teman-teman yang dirahmati Allah, kalau Anda hanya sebatas ya nonton di YouTube. Ya, kalau memang ada kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, duduklah. Tapi kalau sekarang kan nggak mungkin ya, karena ada kendala yang luar biasa besar. Tapi ketika waktu dan kondisinya sangat memungkinkan untuk ada taklim, ya ada kupas tafsir, ada tadabbur Quran, hadirlah. Karena di sana ada iman, subhanallah. Ya, ada iman. Walaupun hanya tahsin Al-Quran nih, ya, juz amma atau ikro atau qiraati apapun untuk belajar apa, di sana ada iman. Di sana ada iman. Masya Allah. Jadi pokoknya seperti itu. Ya, banyak-banyak berteman dengan orang-orang saleh, kemudian baca Quran, salat malam, hadir dalam majelis. Dan yang terakhir, ketika kita ingin bisa naik keimanannya, apa itu? Merenungkan tentang hari akhirat. Ya, aksiru min zikri hadhibil lazat. Kata Rasulullah kepada Fatimah, wahai Fatimah, perbanyaklah mengingat kita. Dunia ini ikhwatul iman, tempat kita meninggal. Akhirat adalah tempat kita tinggal. Maka jangan sibuk untuk tempat meninggalnya kita. Sibuklah untuk tempat kita, ya, tempat kita meninggal. Ya, tempat tinggal kita. Dunia tempat kita meninggal, akhirat tempat tinggal kita. Artinya di dunia, mohon maaf, Anda sudah pasti mendapatkan punya rumah lah, apakah di Indonesia, apakah di Jerman. Sudah ada kediaman. Tapi pertanyaannya, Anda sudah pastikah memiliki kediaman di akhirat? Apa kediaman itu? Maka dunia ini tempat kita meninggal. Akhirat adalah tempat kita tinggal. Maka sibuklah dengan sesuatu yang belum pasti. Jangan sibuk dengan sesuatu yang pasti. Rizki di dunia sudah pasti Allah berikan. Nggak ada yang mati lantaran kelaparan, Pak. Innallaha lan yamuta 'abdan hatta yastaghfir rizqahu. Allah tidak akan pernah mematikan seorang hamba sebelum sempurna rezeki. Rezekinya Allah hadirkan. Rumahnya Allah berikan. Sudah pasti di dunia. Pertanyaannya, akhirat sudah pastikah? Ketika seorang betul-betul merenung dalam hidupnya bahwa tidak ada kepastian di akhirat, apa tuh tempatnya? Maka muncul semangat untuk terus beramal saleh. Nah, ini ya meningkatkan iman. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal ya akhi. Baik, kepada para peserta, kalau misalnya mau bertanya masih dipersilahkan, boleh mungkin 3 lagi. Sekarang sudah ada masuk 1 dari Irma Ahmad. Assalamualaikum Ustadz, Afan mau bertanya, apakah ikut kajian online seperti ini bisa dikatakan ikut majlis ilmu darat, sehingga mendapat pahala seperti bila kita ikut majlis dengan bertemu langsung? Dan apakah malaikat juga ikut hadir di saat kajian online seperti ini? Baik, terima kasih. Satu. Sudah itu? Iya, kita masih tunggu, cuman kelihatannya baru itu dulu saja. Iya, baik. Hadir dalam kajian online bagaimana? Bagaimana tentang kajian online yang ada dan sangat marak saat ini, ketika kita memiliki penghalangnya lantaran tempat, lantaran kondisi, seperti halnya sekarang, COVID-19 yang luar biasa merebak, banyak yang taklimnya sudah berubah, karena nggak bisa untuk kumpul bareng-bareng. Ya, karena ada penghalangnya tuh, ada halangannya. Tapi lantaran halangan tersebut betul-betul jelas dan nampak, lalu kita menggunakan hal seperti ini, maka disinilah pahalanya. Begitu. Ketika ada hambatan, disinilah pahalanya. Nah pertanyaannya, kalau di sana tidak ada hambatan, mohon maaf, jarak untuk pengajian hanya 1 kilo, transportasi sangat mudah, waktu pun sangat lapang sekali, ya, apalagi mohon maaf, musim liburan bisa jadi 3 bulan, ya, dihadirkan Ustadz A, B, C, D, F, G, banyak di sana, Masya Allah, loh, kalau ia tidak hadir dalam majlis tersebut,
mohon maaf berbeda, Pak. Sangat berbeda. Orang yang hadir dalam majelis ilmu, ya, ketika tidak ada halangan, tidak ada kondisi seperti COVID-19 seperti ini, rumahnya dekat, sangat memadai untuk datang ke majelis ilmu. Kok dia tidak datang ke majelis ilmu? Sangat berbeda ketika ia hanya mengandalkan, mohon maaf, tuh YouTube-nya, media sosialnya. Berbeda. Kenapa? Orang yang hadir dalam majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu, ada kesungguhan, ada tekad, ada niat, ada gerakan melangkah, ada duduk bersama-sama. Sampai-sampai Nabi mengatakan, hafathumul malaikah wa ghasyatumur rahmah. Allah diputi itu dengan malaikat-malaikatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Duduk bersama dalam majelis ilmu. Itu kalau tidak ada kendala, tidak ada halangan. Lalu bagaimana dengan sekarang? Kalau sekarang ada halangan, ya, alhamdulillah. Jelas halangannya, jelasan. Mohon maaf, bukan mengatakan alhamdulillah, tapi dengan alasan bahwa memang jelas halangannya. Halangannya adalah COVID-19. Tidak boleh orang berkumpul. Masya Allah. Maka di sana kita punya cara yang lain dengan menggunakan aplikasi Zoom atau yang lainnya, maka kita menimba ilmu. Gitu. Ya, intinya adalah kesungguhan. Kesungguhan untuk datang dalam majelis ilmu. Ketika itu tidak mampu datang lantaran jauh atau mungkin tidak punya uang transportasi dan sebagainya, maka ketika media sosial di antara YouTube menjadi cara dia untuk mendapatkan hidayah Allah, alhamdulillah tidak mengapa. Mengapa? Karena sudah ada alasannya, ada penghalang. Lalu ia membuat cara yang terbaik, yaitu dengan media sosial yang ia nikmati, lalu ia amalkan. Ya, begitu. Sekarang sudah banyaklah ya untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau bisa datangi ilmu dalam bentuk majlis yang duduk bersama, ya sama-sama berbicara, ngobrol dekat dengan orang-orang soleh. Ada nuansa yang indah, ada aura yang adem, tenang, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Ada lagi Ustaz. Dari Amru, Assalamualaikum Ustaz. Seandainya masih ada larangan berkumpul, bagaimana hukum mengadakan sholat Id bersama keluarga di rumah? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau memang sudah ada larangan berkumpul, sholat Id itu kan dilakukan dengan jumlah yang besar. Hampir menyamai dengan kewajiban sholat Jumat. Kalau kewajiban sholat Jumat itu Imam Syafi'i syaratnya 40, Imam Hanafi 10 orang, sedangkan Imam Maliki 4 orang. Gitu ya, itu fikih minoritasnya di sana. Dibolehkan melakukan sholat Jumat. Lalu bagaimana dengan kalau terjadi yang namanya sholat Idul Fitri? Ya, maka kalau 4 orang saja itu masih dibolehkan, Pak. Gitu. Hanya saja kan harus pakai khutbahnya, ya khutbahnya atau 2 tetangga. Itu pun 2 tetangga berkumpul. Kalau di Jerman mungkin agak susah juga ya, begitu. Tapi ala kulli hal babnya bab sunnah, Pak. Babnya bab sunnah. Artinya dijalankan mendapatkan pahala, ditinggalkan pun tidak berdosa. Walaupun kerinduannya luar biasa dengan yang namanya sholat Idul Fitri. Gitu. Tapi kalau mau melakukan ya hanya sebatas sholat sunnah. Gitu. Sholat sunnah ia lakukan sholat sunnah, meminta kepada Allah, syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Dari peserta mungkin satu lagi kalau misalnya ada. Kalau misalnya tidak ada, mungkin saya ada pertanyaan, Sir. Dengan kondisi seperti ini, apa namanya? Mungkin ada nggak dari Ustaz gitu tips secara praktis agar Ramadan kita itu tetap maksimal meskipun dengan kondisi katakanlah tadi misalnya masjid-masjid itu terus juga kita harus diam di rumah agar tetap optimal gitu. Maksudnya tadi kan sempat dikatakan juga orang beriman itu cerdas, terus pasti ada jalan. Mungkin dari Ustaz ada tips lagi. Baik, Nabi mengatakan ajaban li amrul mu'min kana kulluhu lahu khairun. Nabi mengatakan aku kagum dengan orang beriman, seluruh
kondisinya itu baik semuanya. Khair, baik. Iza asabatu syarra'u syakara wa huwa. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur dan itu baik bagi. Wa iza asabatu dharra'u sabara wa huwa khairul lakum. Dan ketika mendapatkan musibah dia bersabar dan itu baik bagi. Maka saya ingin mengatakan kepada kita semuanya, Ramadan saat ini sangat-sangat istimewa. Sangat-sangat istimewa. Kenapa? Karena Ramadan kita bukan seperti biasa, Pak. Ramadan kita luar biasa dengan ujian yang seharusnya hati berdegup rindu dengan masjid, berkumpul untuk taraweh, buka puasa sama-sama, walaupun mungkin kebersamaan itu hanya satu ahad penuh-penuhnya kan, begitu kan? Ya karena kesibukan dengan kerja ataupun kuliah, bahkan jaraknya jauh. Tapi itu kan kerinduan yang luar biasa. Diuji oleh Allah iman kita. Ya, diuji oleh Allah iman kita. Allah seakan-akan hendak mengatakan, kalau engkau sholat taraweh semangat di masjid, apakah engkau masih sholat taraweh di rumah? Begitu. Ketika engkau rindu ingin membuka pintu-pintu masjid, sekarang pintu itu sudah aku tutup, kata Allah. Pintu itu sudah aku gembok. Apakah engkau masih berharap pintu taubatku, pintu rahmatku? Seakan-akan Allah mengatakan, aku buka pintu rahmat. Walaupun pintu masjid tutup, walaupun pintu-pintu Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabi tutup, tapi pintu rahmatku aku buka, pintu cintaku aku buka, pintu taubatku aku buka. Ayo, datanglah kepada Subhanallah, luar biasa. Maka mukmin yang cerdas itu adalah tidak pernah terwarnai dengan keadaan yang ada, lalu ia terlena sampai-sampai tidak maksimal di bulan Ramadan. Lalu bagaimana? Mohon maaf kalau saya boleh berpesan kepada kita semuanya untuk tetap maksimalkan amalia Ramadan di rumah masing-masing, walaupun kita tidak bisa ke masjid. Apakah sama pahalanya? Iya. Orang-orang yang seharusnya bisa melakukan tapi ada keterbatasan lantaran satu sebab, maka dia mendapatkan pahala karena sudah menjadi kebiasaan. Contoh sederhana nih, mohon maaf. Ya, ada seorang ibu yang sudah biasa Senin Kamis berpuasa, puasa sunnah. Tapi ketika ketika ia berpuasa hari Senin, tiba ia mendapatkan haidnya. Kira-kira dapat pahala nggak, Pak? Dapat pahala. Atau hari itu, hari Senin, dia harus menjenguk anaknya yang sakit ya di Indonesia. Mau nggak mau pakai pesawat terbang. Masa lelah dirinya, dia batalkan puasanya. Artinya dia sudah niat untuk tidak berpuasa. Katakan tidak berpuasa. Nabi mengatakan dia telah mendapatkan pahala. Kita pengen sekali memakmurkan masjid, mendengar tausiah di masjid, ingin sholat tarawih, tapi nggak bisa nih. Kata Allah, aku catat sesuai dengan isi hati. Maka amalia Ramadan itu di rumah apa saja. Maksimalkan khatam Al-Quran 3 kali, 4 kali. Ya, tapi rata-rata kita ini sering 1 kali khatam Quran. Itu pun 1 kali khatam Quran setelah ditambah Ramadan 2019, Ramadan 2018. Masya Allah ini. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, yang pertama saya berpesan tekadnya dikuatkan. Ya. Yang kedua, capaian target itu harus besar. Yang ketiga itu kompak dalam keluarga atau di kosan harus kompak. Karena nggak ada yang bisa mengingatkan kita lagi kecuali teman-teman kita. Yang keempat, memaksimalkan media sosial untuk merebut keimanan, mengambil tuh butiran-butiran serpihan iman. Apa itu? Lihat materi-materi hikmah, ya, yang menggugah semangat kita untuk beramal saleh. Silakan Anda punya ustadz-ustadz yang favorit yang sekiranya Anda melihatnya, mendengarnya itu memunculkan semangat dalam beramal saleh dengan pesannya, tulis lalu amalkan. Dan lazimkan dalam lisan kita zikir, kemudian bahasakan dengan istighfar, sehingga Allah berikan kita kekuatan di hati untuk bisa menstabilkan Ramadan menjadi yang lebih baik, bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Ini kiranya wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ini ada mungkin satu lagi, insya Allah jadi pertanyaan terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana susunan tema atau topik disusun dalam mushaf? Maaf, yang terakhir kurang jelas. Bagaimana dengan? Lalu bagaimana susunan tema atau topik disusun dalam mushaf? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Lalu disusun oleh para sahabat atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini ditempatkan yang ini ditempatkan yang ini. Tidak tematik, tapi per surah. Surah Al-Baqarah, surah kemudian An-Nisa, surah Al-Imran, An-Nisa dan lain sebagainya sampai kepada An-Nas. Wa hadza amrun taufiqiyun, dan ini merupakan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengapa ayat itu tidak masuk pada menggantikan surat Al-Fatihah? Kenapa di Al-Qur'an ketika kita buka bukan Iqra gitu. Dan ulama menjelaskan bahwa ini adalah amrun taufiqiyun, tauqifi. Tauqif itu adalah ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sajikan kepada Rasul, dan Rasul mengatakan ini letakkan di sini, ini letakkan di sini, ini letakkan di sini. Ya, hikmahnya sangat besar sekali kepada kita semuanya. Kita suruh belajar Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai terakhir. Nah, temanya itu dilihat di dalam surat-surat Al-Quran yang kita pelajari dengan tafsirnya. Maka mempelajari Al-Quran tidak hanya sebatas bacaan, maka pelajari dengan tafsirnya. Tafsirnya, maknanya, tafsirnya, dalami asbabun nusulnya, maka kita mendapatkan kesempurnaan Al-Quran yang sangat indah sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah Ustaz. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, kemudian juga materi sebelumnya dan juga nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan di Ramadan nanti kita bisa menjadikan Ramadan nanti itu menjadi Ramadan yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallah juga untuk para hadirin yang menyimak. Mungkin kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jazakumullah khairan jaza atas waktu antum semua, atas juga kesediaan mendengarkan. Sekali lagi juga kepada Ustaz, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri kajian kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.